Kelihatan nggak? Oke, Kelihatan. kelihatan. Nih, Kelihatan. terus ngambil dari ini Boleh. Saya lihat ini tentang apa kasusnya? Iya, tentang apa? tentang penomoran rekam medis. Hmm. Hmm, Terus latar belakangnya kira-kira ngambilnya tentang mana? Ya di abstrak wes. Mungkin Abstrak. ada. ya oke. Oh, berarti ini tentang penomoran nggak lengkap ya? Iya, nggak lengkap. Pakai ini aja, Mas. Pokoknya aja. Oke. Terus Ini langsung bagiannya gimana? apa? Pembagian Bagian ngerjain. Iya. Bab 1 Bebas nggak dulu. sih atau siapa yang mau mengajukan diri mungkin? Oke, yang masukkan diri aja ya. Iya. Bab 1 dari latar belakang dulu, mau siapa? Aku aja, Mas, nggak apa-apa. Oke, Mutia. Terus rumusan masalah sama tujuan? Aku aja, wes, aku aja. Ya wes, ya sama. Aku ya. Ya, oke. Oke, bab 2. Terkait pembahasan nih ada analisis masalah, identifikasi, sama tujuan program. Sama kajian hambatan, sama susunan tabulasi. Wah, ini analisis masalah siapa? Aku. Oke, Amel. Terus identifikasi masalah? Aku. Siapa? Aku. Siapa Novira? Oke. Oke, terakhir. Oke. Terakhir tujuan program. Tujuan program Novira. Terus ada lagi. Tujuan program ini bentuk hambatan. Iya. Siapa yang mau? Kurang 2 lagi. Ini ya susunan tabulasi sama kerjain bareng-bareng aja nanti. Oh iya. Iya, boleh. Yang Oke. tabel itu kan? Heeh. Ya, oke. Nanti kesimpulan aku aja. Sama saran. Oke. Siap-siap. Oke. Berarti ini ganti share screen yang tugasnya kan? Kerjain di sini sih. Iya, ngerjain sih yuk. Sih, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, di sini kita akan presentasi terkait plan of action sistem penomoran rekam medis di RSUP Sanglah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Kalita Mardiri dan teman saya. Saya Mutia Farah Tiffany. Saya Silviana Mufidatus Sadia. Saya Amalia Dinar Kailinta. Saya Filaili Isri. Baik, di sini kan tadi kita udah Ada tugas. iya bagi tugas terkait bagian masing-masing. Lalu selanjutnya adalah bab 2 analisis masalah. Jadi pada analisis masalah, kita mengambil dari jurnal, yaitu pada di RSUP Sanglah masih terdapat banyak kasus dari penggunaan RME yang masih belum optimal dan merata, serta banyak terjadi kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian petugas. Kemudian identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah, berbagai faktor yang menghambat sistem penomoran dan duplikasi di RSUP Sanglah yang ditemui pada jurnal, yaitu ada faktor main, salah satunya kurangnya pemahaman petugas terhadap pentingnya sistem penomoran rekam medis yang akurat dan efisien. Yang kedua ada faktor mesin. Salah satunya komputer dan perangkat keras yang lambat atau perangkat input seperti keyboard dan mouse yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan kesalahan dalam memasukkan data. Faktor ketiga yaitu material, yaitu sistem penomoran yang tidak terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di RSUP Sanglah. Faktor keempat, metode, yaitu belum adanya regulasi yang jelas tentang penanganan kasus duplikasi nomor rekam medis. Penanganan kasus duplikasi hanya sebatas penggabungan berkas rekam medis tanpa penghapusan data rekam medis di SIMARS, sehingga data nomor lain yang tidak digunakan masih dapat diakses. Faktor kelima, money, yaitu keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan edukasi petugas tentang penggunaan sistem penomoran rekam medis yang baru. Upaya perbaikan dari faktor-faktor yang menyebabkan masalah yang telah disebutkan, yaitu satu, dengan pengembangan menu registrasi SIMARS
lalu analisis kebutuhan petugas, pendaftaran uang gawat darurat, dan segala macamnya. Lalu yang ketiga, pengajuan saran kepada bidang IT untuk melakukan pengembangan SIMAS. Yang keempat, yaitu pendapatan dan pelaporan kasus kebutuhan. Yang kelima, yaitu menu berupa pengeluaran sidik jari. Ya, banyak kajian hambatan dan kelemahan program. Jadi yang pertama, di RSUP Sanglah itu masih banyak terdapat pasien yang belum pernah berkunjung ke RSUP tapi mengatakan kalau tidak tahu. Itu bisa menjadi faktor hambatan dan kelemahannya. Kemudian pasien yang tidak daftar sendiri karena didaftarkan oleh orang lain karena bisa menyebabkan kesalahan informasi. Kemudian pada menu pencarian pasien hanya menggunakan nama pasien dan nomor rekam medis. Dan kemudian untuk susunan tabulasi POA-nya gimana ini? Ini pada susunan tabulasi POA kita mengerjakan sama-sama. Untuk kegiatan yang pertama adalah pengajuan dana terkait pengembangan sistem autentifikasi. Tujuannya yaitu mendapatkan persetujuan pemberian dana oleh pihak rumah sakit, lalu sasarannya adalah direktur rumah sakit. Biaya atau sumber kita ambil dari 5% dana rumah sakit, waktu dan tempat itu 3 Juni tahun 2024 di ruang rapat Rumah Sakit Sanglah. Penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Kepala Unit Rekam Medis. Keterangannya, pengajuan dana disetujui pihak rumah sakit. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mutia Farah Divani. Baik, untuk plan yang selanjutnya yaitu untuk mengembangkan sistem autentifikasi yang terintegrasi. Tujuannya yaitu untuk mempermudah petugas dalam mencari data registrasi pasien. Untuk sasarannya sendiri yaitu petugas rekam medis di bagian penomoran. Untuk biayanya sendiri, kami mengeluarkan 10 juta rupiah sebagai biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem rekam medis elektronik. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 13 Juni 2024 di Rumah Sakit Sanglah. Untuk penanggung jawabnya sendiri yaitu tim IT. Untuk keterangannya, pertama, langkah-langkahnya yaitu mengevaluasi sistem autentifikasi yang ada. Kedua, memperbaiki kelemahan yang menghambat efisiensi sistem autentifikasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Silviana. Oke, untuk kegiatan ketiga yaitu pembuatan SOP tentang penanganan duplikasi rekam medis. Kemudian tujuannya untuk terciptanya regulasi yang jelas tentang penanganan kasus duplikasi rekam medis. Sasarannya untuk petugas rekam medis. Biaya atau sumber yang dikeluarkan sebesar 500.000 sebagai biaya lembur pegawai dan 120.000 untuk kertas dan lain-lain. Untuk waktu dan tempat dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024 dan penanggung jawab oleh Kepala Instalasi Rekam Medis RSUP Sanglah. Keterangan, yang pertama, menyusun tim perencanaan SOP, kedua, menyusun dan evaluasi alur kerja, dan yang ketiga, SOP disetujui, serta sosialisasi SOP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Kemudian nomor 4 yaitu penambahan menu berupa pemindaian sidik jari, dan tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penipuan dan pencurian identitas pasien. Kemudian sasarannya yaitu petugas rekam medis dan biayanya kurang lebih 250.000 atau biaya pemeliharaan. Kemudian waktu dan tempat 14 Maret 2024 di Rumah Sakit Sanglah. Dan penanggung jawabnya yaitu tim IT RSUP Sanglah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Filaini. Kegiatan yang kelima yaitu penambahan, pencatatan, dan pelaporan kasus duplikasi nomor rekam medis. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dengan memastikan bahwa data medis yang digunakan untuk perawatan. Sarannya yaitu petugas pelaporan rekam medis. Untuk biaya atau sumbernya yaitu 150.000 per biaya untuk print dan kertas. Yang tempat yaitu tanggal 30 Juni 2024 di RSUP Sanglah. Penanggung jawabnya yaitu tim IT RSUP Sanglah. Baik, saya lanjutkan terkait kesimpulan. Itu adalah solusi yang kami pilih untuk menyelesaikan masalah adalah pengembangan menu registrasi SIMARS, pembuatan SOP penanganan kasus duplikasi nomor rekam medis di RSUP Sanglah, dan pembuatan menu pencatatan dan pelaporan kasus duplikasi nomor rekam medis dalam e-pasti.
Tindak lanjut yang dilakukan adalah berupa pengajuan saran kepada bidang IT untuk melakukan pengembangan SIMAS pada menu pencarian pendaftaran pasien, mengajukan pengesahan SOP penanganan kasus duplikasi nomor rekam medis kepada kepala rekam medis, dan melakukan implementasi menu pencatatan dan pelaporan kasus duplikasi nomor rekam medis. Baik, itulah yang dapat kami presentasikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.